Saya nggak, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah mundur 1 inci pun. Saya tidak akan pernah mundur 1 inci. Ya, basis tentunya kita itu ilmiah, ya. Jadi di Indonesia ini hak peneliti itu juga bagian dari hak asasi manusia. Ya kan, kita berhak untuk meneliti apapun tanpa harus perlu otoritas dari kepolisian. Sembunyikan. Pak, jangan ketawa-ketawa lah. Kenapa Pak? mereka Kami takut? kan datang ke sini serius. Kami calon tersangka. Kami calon tersangka. Ini temuan baru yang sangat mengejutkan yang mengenai Rismon ya. Jangan-jangan Rismon di UGM ini juga ijazahnya diduga palsu. Yang di UGM tidak sinkron, yang di Yamaguchi tidak sinkron, apalagi yang di Universitas Mataram. Satu hal yang mengejutkan lagi bahwa di Universitas Mataram, Rismon memiliki NIP. Bahwa Rismon harus kembalikan uang negara yang dia dapatkan dari Universitas Mataram waktu dia mengajar di sana. Bohong besar. Ini tidak ditemukan penelitian cocok. Ayo, buktikan. Universitas Mataram juga harus laporkan balik dia ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Rismon ya, yang semakin kesini semakin dikuliti oleh banyak netizen. Kalau sebelum-sebelumnya dia diisukan ya bahwa si Rismon ini ijazah S2 dan S3-nya dari Yamaguchi University palsu, kini ada kabar terbaru teman-teman ya, bahwa ijazah S1-nya Rismon juga patut diduga kuat ya, palsu. Hahaha, teman-teman. Konon dia nggak pernah lulus dari UGM teman-teman ya, karena setelah dilakukan pelacakan oleh netizen, datanya nggak ditemukan. Nggak ada yang match teman-teman. Makanya kau sangat takut sekali ya kan akan dipenjara. Makanya kau suka marah-marah karena sebetulnya kau sudah sadar sebentar lagi kau akan mendekam di balik jeruji besi, dan saya yakin ya kan hukumanmu tidak sebentar ya, mungkin 50.000 tahun lah. Sampai-sampai wajahmu pucat dan keriput teman-teman. S2 dan S3-nya 1000 miliar triliun % palsu. S1-nya juga patut diduga palsu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sembunyikan. Pak, jangan ketawa-ketawa lah. Kenapa Pak? mereka Kami takut? kan datang ke sini serius. Kami calon tersangka. Kami calon tersangka. Halah Rismon, jangan pura-pura sok jago lah. Dari jauh kelihatan memang tampang preman pasar, tapi begitu kau dapat kabar bakal jadi tersangka langsung gemetaran. Kau pikir orang bakal takut sama gaya preman kesianganmu itu? Yang ada malah kasihan, karena kau itu lucu kayak badut yang di perempatan. Tampang sangar tapi nyalimu tak sebesar suara mulutmu saat kowar-kowar. Dan serius Mon, kalau mentalmu sudah kisut begitu, bisa-bisa bukan cuma nyali yang menciut, jangan-jangan bijimu yang keriput itu juga ikutan mengkerut saat kau takut. Pak, jangan ketawa, ya kan? Ini calon tersangka, Pak. Aduh, saya mendengar macam kayak gitu. Itu kayak gimana gitu, teman-teman ya. Sebagai manusia yang normal ya, masih punya rasa empati, kan seperti itu. Ketika ngelihat ya, saudara-saudara kita yang lain, apalagi sebangsa dan senegara itu kurang-kurang beruntung nasibnya gitu kan. Jadi saya agak terenyuh, Pak, jangan ketawa, Pak. Saya ini calon tersangka, Pak, katanya Rismon. Ya makanya
Kalau kau ngerasa sebagai calon tersangka, kau datang ke rumah Pak Jokowi meminta maaf. Mohon maaf Pak Jokowi. Saya sadar saya salah selama ini memfitnah Anda keterlaluan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong jangan dilanjutkan. Gitu, bukan malah mencaci maki, bukan malah terus memfitnah. Aduh, teman, lanjut. Saya nggak, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah mundur 1 inci pun. Saya tidak akan pernah mundur 1 inci. Basis kita itu ilmiah, ya. Jadi di Indonesia ini hak peneliti itu juga bagian dari hak asasi manusia. Ya kan, kita berhak untuk meneliti apapun tanpa harus perlu otoritas dari kepolisian. Nah, ini loh. Ini yang membuat akhirnya jangankan Pak Jokowi, masyarakat saja itu menjadi tidak empati lagi kepadamu. Gitu loh. Ya kan? Iya, seharusnya kau itu ya kan andap asor, merendah. Begitu tahu kau itu salah gitu ya, nggak memiliki bukti dan kemungkinan besar akan berakhir di balik jeruji besi. Karena orang-orang yang membelamu juga nggak akan mungkin bisa membelamu, ya kan? Orang yang selama ini menyuruhmu, aktor intelektual di belakangmu itu nggak akan bisa menolongmu. Seharusnya kau itu andap asor ya. Mohon maaf kepada Pak Jokowi, bukan malah sok-sokan ya. Ingat loh, sebentar lagi kau itu akan mendapatkan kado Jumat Keramat ya dari KPK, dari Mabes dari Polda Metro Jaya. Ingat loh, jangan sampai keribut loh. Lanjut. Ini temuan baru yang sangat mengejutkan yang mengenai Rismon ya. Jangan-jangan Rismon di UGM ini juga ijazahnya diduga palsu. Yang di UGM tidak sinkron, yang di Yamaguchi tidak sinkron, apalagi yang di Universitas Mataram. Satu hal yang mengejutkan lagi bahwa di Universitas Mataram, Rismon memiliki NIP. Bahwa Rismon harus kembalikan uang negara yang dia dapatkan dari Universitas Mataram waktu dia mengajar di sana. Ya, Bang Besar, ini tidak ditemukan penelitian cocok. Ayo, buktikan. Universitas Mataram juga harus laporkan balik dia ini, ya. Harus laporkan dia balik ini. Dosen abal-abal ya, dosen bodong yang pernah mengajar di sana ya. Pembawang besar, ini tidak ditemukan penelitian cocok. Yang ditampilkan dan sudah dipublikasikan di internet. Saya coba menganalisis dan melakukan sinkronisasi, mengecek satu persatu bersama riset kebenaran. Dan ternyata ini hasilnya sangat mengejutkan. Kalau kemarin saya membongkar bagaimana beliau diduga palsu 100% dari Yamaguchi, kali ini ada riset kebenaran. Ya, kita akan belak-belakan ya, membongkar ya. Kemarin kita membahas yang di luar negeri, yang berhubungan dengan Universitas Yamaguchi. Kali ini masih juga berhubungan dengan Universitas Yamaguchi, tetapi kita akan lebih banyak membahas mengenai Rismon yang berhubungan dengan Universitas Mataram. Ya, seperti apa yang akan Mo1 bahas? Tentunya kalian harus ikuti sampai selesai ya, karena Mo1 sudah mendapatkan begitu banyak data ya mengenai Rismon, terkhususnya di Universitas Mataram ya. Kita akan membongkar satu persatu, lalu kita sinkronisasikan dengan Universitas Yamaguchi. Sisi lain juga ada hal-hal yang mengejutkan. Apakah Rismon ini adalah seorang pegawai swasta, peneliti, atau ASN? Kalian ikuti sampai selesai ya. Kita mulai yang pertama. Saya akan membongkar yang pertama, yaitu mengenai Universitas Mataram. Di sini saya tidak sedang mendiskreditkan Universitas Mataram, di mana kampus pertama Rismon mengajar waktu itu. Dan saya sudah mendapatkan CV, kurikulum vitae, yang begitu detail menampilkan informasi mengenai Rismon Hasyolan Senipar ketika dia pertama kali mungkin CV ini digunakan untuk mengajar di Universitas Mataram. Kita tahu Universitas Mataram inilah universitas negeri yang ada di Lombok ya. Teman-teman di Lombok, silakan kalian komentar ya. Ataupun yang pernah menjadi mahasiswa dari Rismon Hasyolan Senipar, silakan kalian komentar ya. Ini mantan dosen Anda. Apakah beliau dipecat, diberhentikan dengan cara tidak hormat, atau ada blunder-blunder lain, atau karena ada dugaan ijazahnya palsu, disalahgunakan di kampus Universitas Mataram, di mana kampus tersebut adalah kampus negeri yang proses masuknya cukup ketat ya, proses seleksinya cukup ketat. Bagaimana beliau masuk sampai ke sana? Teman-teman yang dari Universitas Mataram, mungkin juga dari pihak akademisi atau dosen ya, ataupun rektor ya, atau wakil rektor dari Universitas Mataram, silakan kalian komplain ya jika informasi yang saya sampaikan ini salah. Sebab informasi yang saya tampilkan inilah informasi langsung dari website Universitas Mataram ya, website resmi ofisial dari Universitas Mataram. Kita mulai yang pertama membahas mengenai CV atau kurikulum dari Rismon Hasyolan Senipar ya. Saya tidak akan blur mengenai CV-nya karena CV ini terbuka ya, terbuka di website Universitas Mataram ya, di mana saya sangat berterima kasih kepada riset kebenaran yang sudah membantu ya, membantu Mo1 selama ini memberikan informasi ya. Tentu ini suatu kerjasama tim ya, di mana riset kebenaran ini bukan sembarang orang pasti. Nah, gimana menurut teman-teman? Ini menarik sekali ya.
Karena bukan hanya S2 dan S3-nya saja ya si krisis moneter ini yang patut diduga palsu. Karena kalau menurut saya si Rismond ini jebolan Yamaguchi University sudah tidak mungkin ya. Dilihat dari cara berbicara, pola berpikir, nggak mungkin lah orang yang pernah kuliah di luar negeri itu macam kayak gini ya kan. Oke, misalnya ada Anda mengatakan, Bang, kuliah di luar negeri itu nggak harus pintar Bang, tapi yang penting punya duit. Memang betul itu ya kan. Tapi sebodoh-bodohnya orang yang pernah kuliah di luar negeri nggak sebodoh si krisis moneter ya kan. Iya, jadi saya sangat meragukan dia lulusan Yamaguchi baik S2 maupun S3, apalagi dia sama sekali tidak bisa berbahasa Jepang ya. Saya yakin kalau pernah kuliah di Jepang pasti bisa berbahasa Jepang ya, walaupun sedikit ya. Saya aja tidak pernah menggunakan bahasa Jepang lebih dari 20 tahun. Bayangin, saya tidak menggunakan bahasa Jepang 20 tahun. Saya masih ingat gitu loh. Misalnya ada orang Jepang ketemu di tengah jalan gitu ya, pelancong gitu, dia kebingungan tanya-tanya alamat menggunakan bahasa Jepang. Saya masih bisa menjawab gitu loh. Padahal saya nggak pernah kuliah di Jepang ya kan. Tapi saya pernah punya teman Jepang, teman kuliah ya. Kuliahnya di Indonesia, tetapi ada beberapa teman asli Jepang gitu loh. Ya kan? Dan saat ini si krisis moneter ini bukan hanya S2 dan S3-nya yang diragukan, S1-nya juga diragukan. Gimana menurut teman-teman ya? Lanjut no comment. Ijazah Jokowi asli. Rektor UGM memverifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu betul-betul asli. Bahwa Pak Jokowi memang benar-benar lulusan dari UGM. Terus apalagi yang perlu diperdebatkan oleh Roy Suryo? Kalau Pak Jokowi sudah mengaku, bahkan yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah mengakui bahwa memang betul-betul ijazahnya keluar dari UGM, apalagi yang dituntut? Kurang bukti apa? Kecuali pihak UGM tidak mengakui bahwa Pak Jokowi lulusan UGM, itu baru dipertanyakan. Ini yang mengeluarkan ijazah pun sudah mengakui. Nah, gimana pendapat kalian? Nah yaitu, ya kan, mau apa lagi yang harus dibuktikan? Yang mengeluarkan ijazah sudah mengakui bahwa ijazahnya Jokowi itu asli. Nah sementara si Rismond S2 dan S3-nya itu Yamaguchi University nggak mengakui. Tapi dia ngotot ijazahnya asli. Nah Jokowi S1-nya di UGM. Pihak universitas sudah mengklarifikasi bahwa ijazahnya Jokowi asli. Si Rismond nggak mengakui bahwa itu asli. Macam kayak mana mon. Ini memang menarik teman-teman ya. Saya berharap teman-teman ya mulai mengalihkan membuat framing gitu ya, bahwa si Rismond ini tidak harus membuktikan ijazah S2 dan S3-nya saja. Si Rismond ini juga harus membuktikan ijazah S1-nya, ya kan? Jangan-jangan seperti yang disampaikan oleh netizen tadi benar, ya kan? Lanjut. Oke saudaraku, kali ini saya melihat video berkaitan dengan tuduhan Roy Suryo CS tentang ijazah Pak Jokowi. Oke. Nah kali ini Profesor Dr. Eva Emilia, Rektor UGM secara resmi menyampaikan kronologinya dari awal Pak Jokowi masuk kuliah sampai wes. Oke. Inilah beritanya. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Ya, barusan adalah cuplikan lah gitu ya, pernyataan Rektor UGM. Mungkin ini adalah sebuah jawaban karena selama ini UGM itu selalu dituding-tuding ya, tidak mau berspeak up ya, tidak mau memberikan keterangan resmi dan lain sebagainya. Tapi barusan kita sudah mendengarnya bareng-bareng pernyataan resmi Rektor UGM Yogyakarta berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi, ya kan?
Dan dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng ya. Ijazah Jokowi itu asli karena rekam jejak kuliahnya ada. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah rekam jejak kuliah si Rismond di UGM itu ada ataukah tidak? Ya kita tunggu bareng-bareng. Lanjut. Pak Dekan, Bapak Joko Widodo itu masuk tahun berapa? Dan apa buktinya beliau memang pernah masuk ke kehutanan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan masuk pertama kali ke UGM itu setelah mengikuti serangkaian tes, kemudian diumumkan ya proyek Perintis 1 itu diumumkan pada tanggal 18 Juli 1980. Itu baru pengumumannya saja. Jadi kalau kita ditanya kapan masuknya, tentu setelah registrasi. Nah, registrasi itu dilakukan pada tanggal 28 Juli 1980. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa masuknya tercatat resmi di UGM itu adalah 28 Juli 1980. Itu. Ini saya mewakili netizen itu, Pak. Ya. Buktinya apa? Kalau Pak ditanya gitu gimana? Ya, ada. Jadi kita memiliki bukti form izin registrasi untuk pertama kali. Jadi di UGM itu pertama kali ada registrasi, kemudian nanti di semester 5 itu ada namanya registrasi. Ya. Dan jadi itu semua dua-duanya ada di Fakultas Kehutanan. Ada kan? Ada satu polemik yang nggak selesai-selesai soal pembimbing, Pak. Ya. Itu banyak sekali spekulasi. Saya pengen dengar dari Bapak sekarang. Ya. Jadi pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo. Selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS sekarang sampai pensiun begitu. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima. Itu kalau zaman sampai dulu, lulus. Istilahnya dosen wali juga, betul ya? Dulu sering disebut sebagai dosen wali. Di wali. angkatan saya itu dosen wali. Ya, betul. Ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak Mitro itu menerima gelar profesornya. Jadi ini memang ada dua orang yang berbeda, Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmojo. Ya. Dan satunya pembimbing skripsi Pak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Ya. Ada satu nih, Pak, yang lebih serius lagi nih masalahnya. Lebih lucu tapi lebih serius gitu ya. Orang mempersoalkan Sumitro itu pernah ditulis pakai Sumitro pakai U atau Sumitro pakai OE. Iya. Penjelasan Bapak gimana, Pak? Ya, itu sesuatu yang biasa ya pada waktu itu, khususnya berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia, ada su dan soe gitu ya. Tapi untuk kasus Pak Ahmad Sumitro ini, saya mendapatkan dua-duanya. Ya, mendapatkan dua-duanyanya. Jadi beliau itu mendapatkan SK Menteri untuk pengangkatan sebagai dekan waktu itu pada periode sebelum Pak Jokowi masuk. Itu SK-nya jelas di situ tertulis Ahmad Sumitro pakai OE. Pakai OE. Ya. Setelah itu kemudian berubah menjadi Ahmad Sumitro pakai U. Pakai U. Sehingga apa? Saya lihat di beberapa dokumen baik itu Ahmad Sumitro maupun Ahmad Sumitro, beliau ini berkenan untuk menandatangani. Jadi ini sebetulnya hanya satu orang, bukan dua orang. Satunya Ahmad Sumitro, satunya Ahmad Sumitro. Ini dua-duanya meracu pada atau merefer pada satu orang. Dan itulah dua-duanya dokumen resmi ya, Pak? Dua-duanya dokumen resmi. Berarti kesimpulannya beliau tidak keberatan dengan itu. Kira-kira begitu ya? Betul. Berarti Sumitro dan Sumitro itu orang yang sama. Sudah jelas ya. Yang selama ini diragukan mulai dari dosen pembimbing, kemudian baik pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik atau dosen wali gitu ya kan. Kemudian juga nama Kasmujo apa tadi? Sumitro, apakah menggunakan su ataukah menggunakan soe, begitu sudah dijawab juga. Bahkan tadi juga sudah dijelaskan kapan Pak Jokowi masuk ya, dan kapan Pak Jokowi itu registrasi pertama dan registrasi kedua ya. Semuanya
masih tersimpan lengkap ya data tersebut. Beruntung fakultas fakultas kehutanan ini tidak pernah terbakar sehingga datanya itu masih ada, ya kan? Bayangin kalau pernah terbakar kemudian datanya nggak ada, Pak Jokowi pasti akan dikata-katain palsu karena UGM nggak memiliki bukti, ya kan? Iyalah, untung aja. Dan menurut saya ini adalah sebuah jawaban final gitu ya. Kalau masih menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, nggak tahu dah bagaimana pola berpikirnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.